Sungguh memilukan. Begini reaksi sekaligus komentar langsung dari Madam Pang soal laga semifinal yang mempertemukan Thailand dan juga Indonesia di Piala AFF U23 2025. Sebut tidak akan bermain ciut ketakutan seperti Malaysia yang resmi pulang dengan hina menelan kekalahan poin di fase grup. Penasaran bagaimana komentar Madam Pang? Simak jawaban mengejutkannya hanya di sini. Sungguh berkelas. Begini reaksi bahagia Patrick Kluivert usai diterpa kabar mengejutkan dari FIFA dan AFF terkait timnas Indonesia yang langsung akan lolos ke Piala Dunia kah? Juga kabar dari AFF yang akan langsung mengeliminasi Thailand di laga semifinal Piala AFF U23 2025. Mengapa sampai demikian? Penasaran kan? Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Wah, bisa bikin Malaysia iri dengki. Pelatih utama timnas Vietnam secara langsung bela timnas Indonesia. Begini reaksi dan komentar mengejutkan dari pelatih Vietnam soal laga semifinal Indonesia melawan Thailand di Piala AFF U23 2025. Sebut Thailand tidak akan bisa menang dan lolos melawan Indonesia kah? Pasti fans Malaysia tidak sudi dan tidak senang mendengarnya. Bagaimana kronologi yang terjadi sebenarnya? Temukan fakta mengejutkannya hanya di video ini. Nah, ini baru mantap. Detik-detik Erick Thohir akhirnya berikan jawaban bahagia soal proses naturalisasi dan keadaan pemain keturunan baru yang berasal dari Arsenal. Apakah akhirnya pemain grade S ini bisa diproses naturalisasi dan menjadi senjata utama timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Begini jawaban Erick Thohir soal permasalahan ini. Pastikan kalian simak baik-baik sampai akhir. Bikin bangga satu Indonesia. Emil Audero akhirnya semakin dekat dengan Juventus. Usai pelatih utama Juventus blak-blakan berikan komentar tentang rumor kedatangannya kiper utama timnas Indonesia itu. Sebut sedang proses negosiasi tawar-menawar tukar pemain dengan Como. Benarkah demikian? Begini jawaban mengejutkan pelatih utama Juventus saat ditanya tentang Emil Audero. Simak baik-baik. Bikin heboh. Begini kabar terbaru dari Menges Hilgers yang sudah dipastikan akan pindah ke Valencia CF usai bek utama Valencia sudah berpindah ke Arsenal tepat hari ini. Dikonfirmasi langsung oleh pelatih utama Valencia dan ngomong gini tentang Menges Hilgers yang akan pindah ke Valencia. Pastikan kalian simak baik-baik dan tonton videonya sampai habis ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Temui Erick Thohir. Madam Pang beri dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Usai singkirkan Malaysia dari Piala AFF U23 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir baru-baru ini membagikan momen pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, yakni Nual Phan Lam Sam.
Perempuan cantik yang kerap disapa Madam Pang itu mengungkap sebuah hal mengejutkan. Ia mengaku bangga kepada timnas Indonesia yang kini hadir menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan tersebut dibagikan Erick Thohir melalui akun Instagram resminya. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan saya secara pribadi sangat bangga kepada Indonesia yang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Madam Pang. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku terkesan dengan langkah yang diambil oleh Erick Thohir dalam melakukan transformasi sepak bola tanah air. Menurutnya, Indonesia menjadi negara Asia yang dipilih oleh FIFA untuk membangun kantor. Saya sedikit cemburu tentang ini, dalam kurung, hadirnya kantor FIFA di Indonesia, sambungnya. Lebih lanjut, Madam Pang terang-terangan menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerja sama antara Thailand dengan Indonesia di berbagai bidang. Transformasi besar-besaran dan sederet gebrakan yang dilakukan oleh PSSI tentu bukan tanpa alasan. Ia menyebut pembenahan liga adalah aset terbesar. Sedangkan timnas Indonesia merupakan aset terpenting. Saya membuat roadmap dan strategi lalu kami berikan kepada FIFA dan pemerintah dan disetujui Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden setuju, tutur Erick Thohir. Selain membangun timnas Indonesia dan memberi dukungan penuh terhadap kiprah pasukan merah putih di kancah internasional, diketahui bahwa Erick Thohir bersama PSSI juga sempat bersih-bersih dalam internal federasi. Setidaknya ada 43 orang yang didepak dari kepengurusan PSSI. Tindakan tersebut diklaim sebagai salah satu bentuk komitmen melakukan perbaikan sepak bola di tanah air. Saat saya terpilih, saya ingin memperbaiki sepak bola Indonesia. Ini amanah masyarakat stakeholder sepak bola, komitmen pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi, kata Erick. Patrick Kluivert diterpa dua kabar bahagia sekaligus. Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dan juara Piala AFF U23. Lantas, apa kabar bahagia yang dimaksud? Pelatih 49 tahun ini menerima kabar baik dari pemain timnas Indonesia Kevin Dix serta calon personil skuad Garuda Mauro Zijlstra. Setelah sempat mengalami masalah pada kakinya, Kevin Dix akhirnya menjalani debut tidak resmi bersama sang klub Borussia Mönchengladbach. Ia bermain 45 menit atau di awal babak kedua saat Borussia Mönchengladbach menantang klub kasta tertinggi Liga Ukraina, Metalist Kharkiv. Meski Borussia Mönchengladbach kalah 1-3, kehadiran Kevin Dix menunjukkan pesepak bola 28 tahun ini mulai mendapatkan tempat di skuad utama kontestan Bundesliga tersebut. Satu harapannya Kevin Dix terus berkembang dan terhindar dari cedera. Jika berkembang positif bersama Borussia Mönchengladbach, tenaga dan pengalaman Kevin Dix sangat berarti bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal pada 9 dan 11 Oktober 2025, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara pengalaman dan kualitas,
Kevin Dix paling oke untuk menempati posisi wing back kanan. Benar ada Sandy Walsh sebagai backup Kevin Dix, namun level permainannya masih di bawah ex pemain FC Copenhagen tersebut. Kabar baik kedua datang dari Mauro Zijlstra. Setelah musim lalu 6 kali dimainkan tim senior, Mauro Zijlstra musim ini akhirnya resmi dipromosikan ke tim utama klub Eredivisie FC Volendam. Di laman resmi FC Volendam, Mauro Zijlstra sudah terdaftar dan siap menggila. Setelah mencetak 17 gol dan 7 assist bersama FC Volendam U21, sekarang waktunya Mauro Zijlstra bersinar bersama skuad senior. Seperti Kevin Dix, tenaga Mauro Zijlstra sangat berguna untuk timnas Indonesia. Mauro Zijlstra saat ini dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia ditargetkan sudah dapat membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada 3 hingga 9 September 2025. Berselang sebulan atau pada Oktober 2025, tenaga Mauro Zijlstra dapat diandalkan saat timnas Indonesia mengarungi babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Mauro Zijlstra diharapkan dapat membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Untuk lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia wajib finish sebagai juara grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam ragu timnas Thailand U23 kalahkan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U20 2025. Begini katanya, Soha.Ven ragu timnas Thailand U23 mengalahkan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U20 2025. Anggapan itu muncul karena skuad Gajah Perang Muda julukan timnas Thailand U23 bermain buruk sehingga hanya bermain 0-0 melawan Myanmar U23 di laga pamungkas grup C Piala AFF U20 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Thailand U23 benar-benar buntu melawan underdog (Myanmar). Thailand menghadapi bahaya besar di semifinal Piala AFF U20 2025, tulis judul yang dibuat Soha. Di semifinal, Thailand U23 akan bertemu tuan rumah timnas Indonesia U23. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Thailand U23, lanjut Soha. Rasa pesimistis juga ditunjukkan supporter timnas Thailand U23. Memberi komentar di akun Instagram @changsuok, salah satu supporter timnas Thailand U23 ragu skuad kesayangannya dapat menumbangkan timnas Indonesia U23. Terlebih laga yang digelar pada Jumat 24 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diprediksi sekira 40.000 penonton akan memadati stadion bersejarah ini. Bahkan melawan Myanmar U23 saja gagal menang. Jangan berharap bisa menang melawan Indonesia,
tulis akun @ongart_fc di akun Instagram Timnas Thailand @changsuak. Secara rekor pertemuan, Timnas Indonesia U23 juga dominan atas Thailand U23 di Piala AFF U23. Sebelum besok lusa, Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 bentrok pada 2019 dan 2023. Di 2019, Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri menang 2-1 atas Thailand U22 di partai puncak yang dilangsungkan di Kamboja. Trofi itu merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia U22 di Piala AFF U23. Pertemuan kedua sekaligus terbaru tercipta di semifinal Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand. Meski bermain di markas Thailand, Timnas Indonesia U23 racikan Shin Tae-yong menang 3-1. Jadi, bakal menang lagi atas Thailand U23. Timnas Indonesia U23 menarik menanti aksi Jens Raven dan kawan-kawan di semifinal Piala AFF U23 2025. Begini tanggapan serta komentar Erick Thohir soal penyerang keturunan Indonesia, Demian Augustin gabung Arsenal. Langsung proses naturalisasi kah? Arsenal mengumumkan kedatangan Demian Augustin, pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda pada 28 Juli 2007. Saat ini, usianya baru menginjak 17 tahun. The Gunners memboyong Demian Augustin dari Derby County U-18 yang dibelanya selama 2 tahun setelah pindah dari Akademi West Bromwich Albion. Demian Augustin menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan bergabung bersama Arsenal. Dia terbiasa bermain sebagai winger kiri. Sesudah mencetak 16 kontribusi gol untuk Derby County U-18 di Premier League U-18, Demian Augustin disebut memilih The Gunners berkat diyakini oleh Head of Academy Arsenal, Mertesacker. Saya sangat senang tentunya bermain untuk klub besar. Saya tidak sabar untuk segera memulai dan bermain untuk Arsenal, ujar Demian Augustin dinukil dari laman klub. Demian Augustin mengaku antusias dengan cara Arsenal mendekatinya melalui Mertesacker yang notabene mantan bek The Gunners dan timnas Jerman. Saya pikir cara mereka menghadirkan mantan pesepak bola profesional di sini juga merupakan hal besar di dalam klub ini, tuturnya. Jelas, ada sosok seperti Mertesacker yang juga sudah saya ajak bicara, dan saya tahu nilai-nilai yang ia pegang, ungkapnya. Demian Augustin adalah putra dari Kemi Augustin, mantan pesepak bola Curaçao yang lama berkarier di Inggris bersama Birmingham City, Swansea City, Crystal Palace, hingga Brighton and Hove Albion. Mencuitkan Demian Augustin memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya.
Transfermarkt mencatat bahwa Demian Agustin berstatus pemain timnas Curaçao U-17 pada 2023, namun beralih ke timnas Belanda U-18 mulai tahun ini. Saya akan berusaha menunjukkan mengapa saya merasa cukup baik untuk bermain di Arsenal dan benar-benar membuktikan diri saya, jelas Demian Agustin. Pada akhirnya, semoga saya bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama atau setidaknya duduk di bangku cadangan dan mendapatkan pengalaman. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa di musim ini, imbuhnya.